Salah satu kontrol dari si NPD yang menggunakan ilmu hitam ini kepadaku, jadi ini kontrol yang paling sederhana ya, yang fatal banyak. Jadi yang paling sederhana ini, dia ngebuat aku jadinya tidak bisa bergaul. Baik itu bergaul ke tetangga, atau silaturahmi ke keluarga, atau ngumpul sama teman-teman. Gak bisa sama sekali, dan itu mulainya dari tahun 2019. Makin makin tiap tahun tuh makin parah. Iya, jadi nggak bisanya tuh karena eh, aku itu misalkan diajak kumpul nih, aku mau berangkat itu udah ada pikiran-pikiran buruk dalam dalam otakku, dan itu ngebuat aku kayak males. Tapi aku paksa nih untuk berangkat. Nah, diku tuh kan udah banyak kata-kata nih, kata-kata jelek nih di otakku ini. Karena kan si NPD itu bisa mengontrol pikiranku gitu dari jarak jauh. Kayak, ah nanti kamu dikatain ini gitu-gitu. Nah, ketika aku datang, lawan bicaraku itu, entah itu keluarga, entah itu tetangga atau temanku, akan mengatakan hal yang ada di pikiranku. Seriusan? Berarti, dan aku baru tahu ternyata yang di dalam badanku nih kayak bisa jadi magnet gitu loh. Yang ngebuat orang sekelilingku itu terpengaruh. Arti terpengaruh, dia akan melihat aku itu ya vibes-nya jadinya nggak baik gitu. Jadi dia akan ngomong apa yang ada di pikiranku, ngeri nggak? Ngeri banget, aku kena sihirnya yang semacam ini, sihir manipulasi gitu, semacam manipulasi tapi sihir. Jadi dia akan ngomong itu, otomatis kan aku jadinya bete sama si lawan bicaraku, padahal itu bukan dia, cuma kan kita jadinya bete dan itu berulang-ulang kejadiannya. Ngebuat aku jadinya kalau memang aku belum siap ngumpul, ya aku nggak mau ngumpul karena aku nggak mau jadinya aku bete sama lawan bicaraku gitu polanya, yang ngebuat korban itu nggak bisa bergaul akhirnya karena ada ketakutan itu, dan itu terjadi di semua korban. Iya, korban NPD ini dia kan banyak korbannya nih, semuanya sama polanya, seriusan gitu. Nah, jadi kan aku itu semakin dekat sama orang semakin susah untuk berinteraksinya, seriusan aku nggak bohong tuh, sampai mungkin mengangkat telepon aja aku harus berpikir beberapa kali gitu. Nah, Eee, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, supaya aku nggak punya siapa-siapa, jadi aku yang dibuat untuk menjauhi orang lain. Nah, kalau kita sendirian kan enak dia kontrol, itu satu. Yang kedua, supaya aku dicap buruk di lingkungan, di keluarga atau pertemanan. Karena udah banyak sekali orang yang ngatain aku, misalkan kayak di lingkunganku tempat tinggal kayak ngatain aku sombong, nggak bisa bergaul gitu kan. Kalau ada acara nggak ikut. Terus kalau di keluarga aku dikatain nggak tahu-tahu sama keluarga gitu kan. Terus kalau pertemanan dikatain, "Kamu ada marah apa sih sama kami sampai nggak mau ngumpul?" Gitu. Nah, orang jadinya berprasangka buruk sama aku padahal aku lagi sakit gitu. Padahal aku lagi sakit. Sakitnya ini bukan sakit fisik tapi sakit di pikiranku gitu loh. Psikisku yang diganggu sama si sihir ini gitu, manipulasi gitu. Nah, ketika diobatin rutin kan tiap minggu berobat itu mulai berkurang, udah bisa bergaul dikit-dikit. Mulainya dari yang paling jauh dulu, dari ke temen dulu bisa. Iya, nggak bisa yang paling dekat. Kalau paling dekat kan, paling dekat itu kan keluarga, tetangga, teman kan. Nah, dia mulai dari yang paling jauh dulu. Bisanya kebukanya dari ke temen dulu, mulai bisa teleponan, mulai bisa chat-chatan, curhat-curhat. Itu sekarang nih yang ku jalani gitu. Jadi butuh proses gitu. Aku sih sabar aja ya berproses ya, karena aku mulai berobatnya juga mulai dari tahun 2024 awal, padahal aku kenanya dari tahun 2019 gitu kan. Tapi yang gak sabar itu lingkunganku gitu, kayak kenapa sih dia, sakit apa sih, kayak mendesak aku untuk ngomong gitu, padahal aku nggak bisa ngomong sekarang. Kita itu bisa ngomong tentang apa yang kita rasakan setelah kita berhasil melewatinya semua gitu. Seriusan, karena kan penyakit non medis ini bukan seperti penyakit medis gitu loh. Eee, sakitnya apa dikasih obat selesai gitu, sakitnya apa operasi selesai gitu. Ini enggak, kalau penyakit non medis ini kan istilahnya goib ya, diobatinnya juga ada prosesnya gitu. Aku juga baru tahu sekarang ini, Kak. "Ah enggak, ini tuh penyakit mental." No 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 no, aku ini nggak sendirian, temenku ada yang kena hal yang sama dengan orang NPD yang sama.
yang ngerjain, dan dia udah ke psikiater gitu loh, bertahun-tahun gak sembuh, dan ketika berobat berdua sama aku, sembuh dia gitu loh, bukan sembuh sih, ada membaik lah gitu ya, emang sihir gitu loh. Tapi ya karena sihir ini memang ngebuat mental si korban ini terganggu, dan kalau dicek ke psikiater ya pasti akan keluar diagnosa medisnya gitu. Tapi kan gini, aku jelasin ya, eee, kita itu kan terkena penyakit mental itu karena ada faktornya, faktor utamanya kan karena sihir ini yang ngeganggu gitu. Jadi ya faktor utamanya dulu dihilangin gitu. Kalau kita obatin yang, efeknya kan kita kena sihir nih, lalu akhirnya kita stres, lalu akhirnya kita kena penyakit mental. Nah, kalau kita kena penyakit mental, itu kan efeknya. Kalau kita obatin efeknya, penyebab utamanya nggak kita hilangin, ya pasti akan muncul terus lah efeknya gitu. Jadi ya harus, penyebab utamanya dulu disingkirin gitu, baru nanti traumanya, trust issue-nya diobatin ke psikiater gitu, gitu. Mengerikannya adalah sihir manipulasi ini adalah dia itu bisa, aku pernah di tahun 2022 dan 2024 tadi, itu seharian diputar ingatan-ingatanku buruk dari aku umur 5 tahun sampai aku umur besar itu. Jadi kan semua kenangan buruk aku diputar di otak, gitu. Gimana aku nggak stres dalam satu hari. Itu kan ngebuat supaya mental korban down, dan itu nggak bisa dilawan gitu. Dibiarin aja gitu, ya sambil ibadah, sambil doa, sambil hubungi orang yang mengerti hal gaib, ya bisalah diatasin gitu. Jadi ya semengerikan itu, ini semacam sihir manipulasi yang tujuannya memang membuat orang gila. Iya, jadi bukan yang sihir yang membuat orang mati yang kayak muntah darah gitu loh, tiba-tiba keluar belatung gitu, enggak. Ini ngebuat orang gila. Jadi enggak kelihatan seperti santet, tapi santet. Iya. Jadi kalau aku dibantah kayak, "Oh itu bukan ini sihir, ini memang penyakit mental." Teman aku ada yang ke psikiater nggak sembuh, dia berobat non medis ada perbaikan, ya emang hal gaib itu memang ada di dunia ini gitu. Jangan denial kalian ya. Kalian belum kena aja gitu, jadi gak percaya. Maksudku gini, nggak apa-apa kalian gak percaya, tapi hormatilah orang-orang yang kena gitu. Maksudku jangan dibantah karena mereka adalah orang yang sudah mengalami gitu. Kalau kamu belum kena ya alhamdulillah gitu kan, didengerin aja, pengalaman-pengalaman orang sebagai pelajaran, jangan sampai kamu kena. Ini enggak, mentang-mentang nggak kena, nanti kalau mendengar cerita orang kena santet ngatain, "Oh dia kurang ibadah, oh ini," sok tahulah padahal nggak menjalani gitu. Kebanyakan orang kayak gitu. Itu yang menyebabkan korban-korban yang kena santet itu malas sekali untuk ceritain pengalamannya, padahal bagus loh dia menceritakan pengalamannya gitu. Karena, pasti banyak yang mengalami hal yang sama, satu, yang kedua untuk ya menghimbau orang-orang untuk hati-hatilah gitu. Gitu sih kalau menurutku.